Halo, Cik. Halo, Pak Faisal. Kedengeran ya, Dr. Akbar ya? Oke, cukup agak kecil sih suaranya memang. Saya Suaranya jadikan host ya, Pak ya? Co-host. Oke. Sudah mulai belum? Masih agak kecil. Belum kedengeran ya? Belum? Kedengeran, cuma agak kecil aja. Kedengeran ya? Iya. Berarti harus didekatkan aja nih untuk... Dari keperawatan mungkin belum datang ya, Bu Desi. Pak Husni juga belum ada. Bu Desi udah, Bu Desi. Oh, Bu Desi udah ada? Tadi udah, Bu Eni juga tadi udah ada. Oke, siap. Kalau gitu jadi dengar. Gimana Dokter Akbar? Mau dimulai atau nanti? Mangga semua terserah Pak Faisal. Ikut aja saya. Ini sambil menunggu untuk anggota yang lain untuk masuk, kita buka aja ya dengan membaca doa dulu ya. Kita bacakan suratul Fatihah. Baik. Al-Fatihah sabil qabuli wali istijabati min kulli du'a wa ma qasidana wa niyatina wa hajatina bi syafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah bi salam, Al-Fatihah bil marofah, Al-Fatihah bil hidayah, Al-Fatihah bi syafa'i min kulli marid minal muslimin wal muslimat bi syiril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga suratul Fatihah yang tadi kita bacakan membawa berkah untuk kita semua yang ada di sini. Ya, pertama-tama perkenalkan dulu ya. Nama saya Faizal Fuzamil. Mungkin anak-anak letris sudah pada tahu sebagian, tapi mungkin kalau yang alumni belum ya. Karena saya baru bergabung di SMK Letris itu di tahun 2019, tepatnya di bulan Agustus. Yang pertama-tama saya pengen perkenalkan dulu. Jadi waktu itu karena awalnya saya menggantikan dulu ya Pak Sofwan, karena waktu itu ada tugas. Akhirnya setelah saya menggantikan dan memang mungkin dibutuhkan juga guru untuk laki-lakinya, maka saya bergabung dan mulai mengajar. Dulu awalnya mengajar kewirausahaan, selanjutnya sekarang mengajar di IKM sama ilmu penyakit dan penunjang diagnostik. Oke, itu sih kalau dari saya. Untuk tema hari ini kita akan mulai. Ya, oke. Pertama-tama saya pengen perkenalkan dulu ya. Untuk narasumbernya Dokter Akbar ya. Dokter Akbar ini sekarang sedang menjalani kuliah. Gimana Dokter Akbar di sana? Saya di Universitas Pajajaran untuk ambil ilmu kesehatan spesialis mata. Oh, spesialis mata. Masih COVID nggak di sana? Zonanya sudah merah atau sudah hijau? Masih merah, masih banyak. Oh, berarti sama ya dengan di sini juga ya, masih ada yang merah, beberapa zona mungkin juga ada yang sudah hijau. Karena memang mengingat kembali untuk patuh masyarakat masih belum bisa diterapkan dengan baik. Terus ini untuk Finka sudah bergabung untuk alumni? Belum. Alumninya ada Mega sama Finka ya? Iya, sama Finka. Memang belum ada kayaknya. Nanti coba saya panggil. Oh, Finkanya udah ada. Bergabung. Oh iya. Ya, Finka. Ada Finka dari alumni sama Mega ya. Dia sekarang Finka ini kesibukannya apa? Perkenalkan nama saya dulu ya. Iya, silakan. Ya, perkenalkan nama saya Finka Septiana. Saya ini angkatan kedua di SMK Letris Kesehatan yang di Pamulang ya. Saya ini lulusan tahun 2017. Sekarang kesibukan saya ini saya bekerja di salah satu klinik di daerah Bintaro.
klinik spesialis. Dan saya juga sering ada home care gitu sih, kesibukan saya. Itu aja. Ya. Lumayan ya. Iya, iya. Sudah nurse belum? Sudah nurse atau belum? Oh, baru lulus 2017 ya? Iya, lagi lanjut sekolah lagi lagi sih. lanjut sekolah. Oke. Selanjutnya ini Mbak Mega nih. Saya sebutnya Mbak atau apa ya, gimana ya? Karena saya dulu belum mengajar di SMK waktu 2017. Saya masih di RS Kodar waktu itu, jadi belum mengajar. Sudah ada belum Mega? Belum ya? Mega angkat 2020 lulusan. Oke, untuk Mega ini, dia ini sekarang sedang melanjutkan kuliah juga. Dia itu sekarang kuliah di WDH Pamulang ya kalau nggak salah ya. Nah, ya. Nanti mungkin akan dilengkapi lagi untuk untuk detailnya dari background Mega ini. Oke, Dokter Akbar, ini kalau mau langsung dimulai, bisa kita mulai ini untuk ini dulu ya, untuk materinya dulu yang utama dari Dokter Akbar. Nah, untuk nanti sharing terkait alumninya akan dilanjutkan setelah penyampaian materi oleh Dokter Akbar ya. Oke, dipersilakan Dokter Akbar. Baik, terima kasih banyak Pak Faisal. Selamat pagi kepada Bu Desi selaku dari jurusan keperawatan dan juga Pak Husni yang dari jurusan farmasi. Terima kasih banyak kepada Pak Faisal telah membuka acaranya, dan juga terima kasih kepada narasumber lain yaitu Vinka dan juga Mega. Mungkin saya akan share screen dulu, tapi nanti perlu banyak bantuan, terutama dari Mega karena kita udah banyak diskusinya untuk hari ini. Nah, untuk hari ini memang pelajarannya tentang pemulasaran jenazah pada era COVID. Sebenarnya kenapa sih ini penting? Jadi memang ya kayaknya belum kelihatan ya kalau misalnya COVID itu akan membaik nih ke depannya. Karena dengan adanya kemarin demo, testing kita belum terlalu bagus, dan juga ada libur panjang yang kemungkinan besar COVID akan meningkat dengan tingkat kematian mungkin sekitar 5-10%, 5-7% ya akhir-akhir ini, kemungkinan sih akan naik terus. Dan memang ketika pemulasaran jenazah ini akan semakin sebenarnya trennya akan semakin dibutuhkan. Dan teman-teman dari SMK, terutama SMK yang perawatan, itu bisa jadi setelah lulus teman-teman langsung ditaruh di bagian sini. Karena kenapa? Diperlukan, sangat diperlukan dan banyak sebenarnya keperluannya. Jadi mudah-mudahan dengan adanya review ini bisa membantu teman-teman minimal untuk sampai ujian UKOM-nya lulus semua, amin. Tapi kalau misalnya enggak, misalnya yang penting UKOM-nya lulus, mudah-mudahan sih bisa sampai seterusnya, bisa sampai teman-teman bisa nanganin. Karena nggak menutup kemungkinan juga teman-teman dari farmasi pun juga harus bisa kayak gini, karena nanti kebutuhannya akan banyak gitu, jadi harus kalau bisa sih dicermati. Gitu. Ya, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ilmunya bisa masuk. Allahumma sholli wa sallim. Oke, kita mulai ya. Jadi kita mulai, ini bukunya saya ambil dari Panduan Pemulasaran Jenazah COVID dari Kementerian Kesehatan sama buku 18 Asuhan Keperawatan Dasar. Jadi kalau teman-teman mau cari, semua referensinya ada, videonya juga banyak. Cuma memang akan lebih sharing, kita mah cerita aja ya. Oke, lanjut. Apa sih itu mati sebenarnya? Kita akan mulai dari definisi dulu. Kenapa sih orang itu mati? Di kiri ini ada namanya, bentar, saya pakai ini dulu. Di kirinya ada namanya Thanatos. Mungkin ada yang pernah dengar. Thanatos ini merupakan dewa kematian dari Yunani. Yang dia itu bercerita bahwa kalau di akhir hayatnya seseorang itu bertemu dengan dia adalah kematian yang baik. Tandanya kematiannya nggak menyakitkan. Kematiannya tuh dengan akhir yang baik gitu. Jadi memang mungkin kalau di Islamnya istilahnya matinya tuh husnul khotimah gitu. Tapi kalau di Greek ya itu dia istilahnya adalah
Thanatos gitu, kematian yang baik. Jadi apa sih itu mati? Gitu. Kematian merupakan berhentinya kehidupan, ditandai dengan adanya hilangnya fungsi penyokong kehidupan. Jadi kalau misalnya mati suri itu juga mati sebenarnya karena jantungnya nggak detak, nggak nafas gitu, terjadinya lama, tapi bisa kembali lagi. Jadi memang dia bukan mati yang permanen. Tapi kalau misalnya matinya mati beneran, ya berarti udah berhenti dan selesai. Seperti itu. Nah, apa sih tanda-tanda kematian? Nah, ini adalah berhentinya tanda-tanda vital. Kita bisa periksa mungkin dari denyut jantung. Memang bukan kompetensinya teman-teman dari perawat untuk meninggal atau enggak, tapi bukan berarti bisa teman-teman lagi di mana, aduh ini udah mati belum ya? Itu akan sering banget gitu. Termasuk saya juga apa ya, bisa lagi di rumah gitu, tiba-tiba ada tetangga yang, dok ini udah meninggal, benar nggak sih gitu. Itu pasti akan minta cek. Dan ketika teman-teman lulus dari SMK Perawatan, itu bukan berarti tidak mungkin teman-teman akan diminta tolong, ini udah mati belum ya? Itu akan sering sebenarnya, nggak akan cuma sekali dua kali kejadian. Nah, ini bisa dengan stetoskop untuk mendengarkan jantung, apa denyut jantungnya ada apa enggak, nafasnya masih ada atau enggak gitu. Atau kalau misalnya bisa, teman-teman boleh pakai misalnya sesuatu yang besi kayak sendok atau kaca gitu, terus taruh di hidung ini. Kalau ada uapnya kan dia akan ada embunnya tuh. Nah, kalau misalnya enggak berarti nggak bernafas. Sama ya kalau biasa di film-film drakor-drakor yang kesehatan gitu, ya, biasanya ada EKG gini kan, tut tut tut. Nah, yang kayak gini nih. Ini memang salah satu tandanya. Cuma di Indonesia itu kita nggak pakai ini masalahnya. Karena tadi orang yang dengan tenggelam, orang dengan kesambar listrik, orang dengan henti jantung, kadang ininya berhenti nih. Tapi nanti kalau kita bisa kasih terapi sesuatu, itu bisa, atau beberapa kadang bisa nyala lagi nih. Jadi ini kita nggak pakai sebenarnya. Yang kita pakai di Indonesia adalah kematian dari batang otak. Nah, batang otak itu tuh fungsinya untuk ngatur denyut jantung, ngatur ini namanya refleks pupil. Jadi kalau kena cahaya, pupilnya tuh ngecil nih, ngecil, nggak gede, ngecil, nggak gede. Kalau cahaya dijauhin, dia nggak gede. Kalau cahaya deket, dia jauh. Kalau ini udah nggak ada, teman-teman boleh bilang itu sudah meninggal dunia. Atau satu lagi namanya dull eye reflex. Jadi pasiennya kan kalau udah nggak sadar atau meninggal kan ngelihatnya ke atas doang gitu. Nah, nanti teman-teman boleh geser kepalanya ke kanan dan ke kiri, nanti penglihatannya akan tetap lurus. Contohnya kalau misalnya masih bangun, dia akan ngikut tetap lihat ke depan. Gitu. Cuma kalau misalnya dia tidak sudah mati, biasanya dia akan ngikut aja. Gitu. Tapi memang kalau teman-teman ragu, nggak masalah, teman-teman nggak perlu takut untuk nanya, nggak perlu takut untuk dok kayaknya saya nggak bisa, saya belum yakin gitu. Jadi ini adalah tanda kematian yang dipakai di Indonesia. Jadi kematiannya kematian batang otak, bukan kematian dari tangan, kematian dari jantung gitu ya. Nah, terus pasien COVID itu meninggal karena apa sih? Nah, COVID itu bisa meninggal karena COVID-nya itu sendiri. Jadi kan dia nyerangnya terutama di paru-paru ya. Jadi fungsi nafasnya gagal. Entah dia nggak bisa narik oksigen atau nggak bisa ngebuang karbon dioksida. Itu yang makanya perlu di ventilator, perlu dikasih oksigen. Ini karena gagal fungsi nafasnya. Tapi COVID ini pun juga dia melakukan namanya badai sitokin. Jadi tubuhnya tuh terlalu heboh untuk merespon sebuah COVID gitu, yang COVID-nya mungkin memang menghancurkan, tapi tubuh akan lebih menghancurkan lagi. Jadi akhirnya menyebabkan lebih parah si penyakitnya. Misalnya kayak ada serangan jantung, jadi bisa lebih heboh karena akan radang seluruh tubuhnya. Gitu. Entah karena memang sebelumnya ada pernah penyakit paru, jadi penyakit parunya lebih heboh, ada jantung, jadi serangan jantung, bisa. Gitu ya. Nah, memang sampai saat ini belum tahu nih, kira-kira siapa sih yang akan, ini kayaknya mati nih kalau kena COVID nih, atau ini kayaknya berat deh. Sementara sampai sekarang belum ada, kecuali dari usia. Tapi pun bukan berarti yang muda itu akan baik-baik saja. Karena ada pun yang muda mati ya tetap mati sih gitu. Cuma memang namanya usaha ya, biasanya kan kita cari, oh ini kayaknya resikonya tinggi, oh ini resikonya rendah gitu. Ya, namanya juga ikhtiar. Oke. Nah, misalnya udah terlanjur nih, udah meninggal gitu. Mungkin nggak sih COVID itu nular lewat jenazah? Mungkin banget. Kenapa? Nah, ini ada jurnal dari, mungkin teman-teman pernah dengar CDC ya, Central Disease Control, itu punya Amerika. Kalau ini adalah jurnal yang dari, bukan jurnal sih, dia adalah organisasi yang dia dari Eropa. Nah, jadi COVID ini bisa menular kontak dari badan dan cairan tubuh jenazah.
Jadi kalau misalnya sudah ada orang meninggal dengan COVID, itu di darahnya, di cairan tubuhnya, itu semuanya ada COVID-nya. Meskipun resikonya tidak setinggi yang misalnya ada aerosolisasi, mungkin pernah dengar ya, nah, itu tetap bisa nular sebenarnya. Jadi kita anggap seluruh badannya itu adalah menular. Karena bisa saja ketika ada kerusakan di kulit atau kerusakan di mana ketika sudah meninggal, COVID yang ada di darah itu bisa ke kulit. COVID yang ada di darah itu bisa kemana-mana. Jadi kita anggap seluruh badannya adalah menular. Nah, sehingga seluruh kontak benda dengan jenazah itu harus hati-hati, harus dibersihkan, harus dilakukan disinfektan. Ya, jadi penggunaan APD yang lengkap itu diperlukan untuk mencegah terjadinya penularan. Nah, kapan sih orang itu yang kita bilang harus COVID gitu? Oh, dok, itu ada tiba-tiba orang ketemu di pinggir jalan terus meninggal gitu. Itu COVID gak ya? Gitu. Sebenarnya susah sih. Jadi ini adalah 4 kriteria dari Kementerian Kesehatan yang kapan sih sebenarnya sebaiknya dia itu dimakamkan dengan tata cara COVID. Yang pertama adalah jenazah dengan ISPA, pneumonia, ARDS. ARDS itu Acute Respiratory Distress Syndrome ya. ISPA itu ya infeksi saluran pernafasan akut. Jadi batuk pilek aja dengan atau tanpa kontak terus meninggal besoknya, nggak bisa. Semuanya harus COVID. Dok, keluarga ini kan darah tinggi gitu. Ayah saya cuma darahnya tinggi, darah tinggi terus dia stroke. Emang saya ada batuk pilek terus meninggal, kan meninggalnya karena stroke. Nggak bisa. Semua yang ISPA itu harus dimakamkan dengan COVID. Aturannya seperti itu. Ya. Selanjutnya adalah jenazah dengan statusnya PDP. Sebelum ada hasil swab. Jadi udah datang dengan sesak, batuk, pilek, semuanya ada semua. Kalau sekarang istilahnya probable ya. Itu. Sebelum ada hasil swab, semuanya harus dimakamkan dengan tata cara COVID. Dari luar RS, dengan riwayat ODP, PDP, DOA, atau datang-datang udah meninggal dok sampai sini. Kata keluarganya di jalan kata keluarga di jalan masih megap-megap gitu. Tapi sampai di RS, meninggal. Tetap itu harus dimakamkan dengan cara COVID. Sama satu lagi yang pasti dengan konfirmasi COVID ya. Nah, ada masalah berikutnya yaitu adalah penularan COVID-19 ini tidak bergantung pada parahnya COVID-19. Jadi ada yang sesek sama udah menggap-menggap, itu nular. Yang nggak ada gejala pun nular juga. Yang nggak ada, yang gejalanya cuma batuk pilek juga nular juga gitu. Jadi memang harus hati-hati sekarang ya. Nah, ini adalah APD minimal yang di Indonesia diwajibkan ya. Harus pakai glove, harus pakai gaun dengan semuanya tertutup dan semuanya kedap air. Jadi kalau misalnya pakai gaun yang nggak kedap air, buat apa? Itu yang teman-teman harus tahu. Dan di Indonesia diwajibkan ditambah boots. Ini memang kalau di panduannya minimalnya cuma tangan sama badan aja, cuma kalau di Indonesia wajib pakai boots. Gitu ya. Nah, ini saya ngambil dari buku yang 18 asuhan keperawatan itu. Ini ada yang warna biru adalah dipakai untuk semuanya. Yang merah adalah untuk yang COVID dan yang hijau adalah kalau setting normal gitu ya. Apron, sarung tangan, masker ini harus tetap pakai meskipun nggak COVID ya. Kain panjang atau selimut nggak mesti, itu kalau normal aja. Gunting perban plaster pasti. APD khusus ya untuk COVID ya. Ini untuk mandi seperti waslap, kain kotor, baskom, sabun, handuk kecil ini tidak wajib dilakukan. Sebaiknya tidak dilakukan pada COVID. Ada pads, kapas diperlukan, plastik jenazah, troli, dan label ini juga tetap diperlukan ya. Oke. Mega udah masuk? Atau mungkin nanti ini dijelasin sama Mega sebenarnya. Nanti kita lanjut aja ya. Gimana cara pakai APD yang benar. Itu bukan berarti masker aja tuh langsung dipakai sebenarnya. Tetap ada tata caranya makainya dan cara lepasnya nanti sama Mega aja dijelasin ya. Oke, kita lanjut dulu aja. Nah, ini pelaksanakannya. Yang pertama, pastikan sudah identifikasi. Ini benar pasiennya. Ini yang meninggal karena COVID bukan? Ini dari bapak ini atau dari keluarga ini dengan sakitnya ini meninggal tanggal sekian, teman-teman harus tahu ya. Jangan lupa cuci tangan, siapkan alat dan pakai APD. Ya. Nah, ini adalah tata caranya. Yang pertama, ketika jenazah itu sudah datang, yang harus teman-teman lakukan adalah plastikin dulu yang bawahnya. Yang bawah diplastikin. Ini diambil dari BPDB, jadi BNPB-nya daerah yang dari Jogja. Nah, ini jadi pasien jenazah sudah siap, kita plastikin dulu bawahnya nih.
Nah, oh iya, sorry. Mana tombol? maaf. Bentar. Oke, kita play ya. Jadi setelah sudah datang semuanya, kita siapkan tempat yang pertama harus kita plastikin dulu. Ini di bawah sudah ada plastik. Lalu jangan lupa disinfektan. Jadi prinsipnya adalah setiap ada satu lapisan maka kita disinfektan. Nambah satu lapisan lagi, disinfektan lagi ya. Jadi kita disinfektan semuanya untuk lapisan pertama. Setelah itu kita berikan kain kafan. Kain kafan di sini memang ini setiap agama itu beda-beda sebenarnya ketentuannya. Cuma memang karena mungkin dominannya Muslim ya, saya akan lebih bahas tentang Muslimnya. Cuma sebagian besar sih umum. Nah ini diberikan kain kafan lapisan pertama dan diberi lapisan kedua. Jadi yang nomor 2 ada 2 lapisan. Nah setelah itu, setelah kain kafan dua-duanya sudah, itu kita disinfeksi lagi. Jadi setiap nambah lapisan disinfeksi lagi ya. Oke, kita lanjut. Setelah disinfeksi tadi, maka kita pindahkan. Oh iya, sebelum ini jenazahnya sudah di sini, kita plastikin lagi di atasnya. Kalau ada kain, kalau ada baju, kalau ada apapun, harapannya sudah diambil dulu sebelum ke proses ini. Jadi yang nyumbatin menyumbatkan kapas ke hidung, mulut, ke telinga, itu sebenarnya semuanya harus ditutup semuanya. Gitu. Nanti setelah selesai pasiennya udah siap, semua kain ikut dikubur juga. Jadi nggak cuma pasiennya aja. Jadi semua baju, semua yang melekat pada pasien, kalau udah sampai proses ini maka semuanya harus ikut dikuburkan, terutama baju. Tapi kalau barang-barang berharga itu bisa diambil dulu. Oh tenang aja, ini nggak ada pasiennya kok, nggak serem. Nah ini kita pindahkan dengan plastik-plastiknya juga. Nah ini setelah, oke itu pemindahannya dengan plastik-plastiknya ya. Oke, nah ini adalah pakai pelindung diri, apron, masker. Itu kan biasanya waktu udah mau kerja ya, tapi sebenarnya APD-nya ini udah dipakai. Gitu. Lakukan dari posisi supinasi, pasiennya juga disupinasi, lakukan pemeriksaan dari head to toe ya. Jadi kalau mau menutup kelopak mata, mengambil barang-barang, itu sebelum diplastikin yang akhir tadi, sebelum masuk ya. Masukkan ke dalam plastik, semua barang-barang berharganya dan ke keluarga. Cuma kalau misalnya kalau misalnya benda-benda itu dikasih semua, tapi kalau baju itu tetap melekat ya. Kita nggak perlu memberikan bantal untuk sekarang. Oke. Kalau misalnya masih ada infus, masih ada kateter, masih ada apa, mangga silahkan dilepas. Nah ini bersihkan dan rapikan jenazah ini tidak kita lakukan seperti jenazah biasa yang kita waslap satu-satu gitu, enggak. Ini kita lakukan dengan tayamum biasanya ya. Berikan identitas, boleh melipat tangan di atas perut. Kalau misalnya ada lipatan tangan itu biasanya tergantung dari agamanya masing-masing. Oh iya, kalau pemerasan jenazah ini biasanya yang laki-laki sama laki-laki, yang perempuan sama yang perempuan. Jadi yang perempuan pun juga harus bisa ya dan harus berani ya. Dan jangan lupa kalau misalnya biasa kan tutup hidung, lubang hidung dan telinga ya. Tapi kalau misalnya ini itu harus semuanya. Semuanya ditutup ya. Ini ada coretan dari mana nih? Oke, lanjut aja ya, nggak apa-apa ya. Ini, nah setelah pasiennya sudah dipindahkan jenazahnya, selanjutnya kita akan melakukan ini tayamum. Tayamumnya dilakukan dari tangan, kepala, lalu selanjutnya kaki. Kita biasanya menggunakan pakai tanah juga tidak apa-apa. Tapi bukan ke kulit pasiennya langsung. Yang kita berikan adalah dari plastik luarnya saja. Nah, ini adalah gambar lapisannya. Mungkin saya stop share dulu ya sebentar ya. Ini ada yang nyoret. Gilang tuh kelihatan namanya Gilang nyoret-nyoret. Aduh, gak bisa dihilangin dia udah. Oke, ini adalah lapisannya. Ini ada jenazahnya. Jenazahnya akan dibungkus dengan plastik. Setelah dibungkus dengan plastik dengan kain kafan. Setelah kain kafan akan dibungkus lagi dengan plastik lagi. Setelah plastik lagi baru kantong jenazah. Dan juga setelah itu baru ada petinya. Jadi ini adalah urutannya.
Nah, ini setelah pasien tadi sudah ditayamumkan, kita lakukan penutupan dari kain kafannya. Kita disinfektan lagi. Jadi setiap nambah lapisan kita disinfektan ya. Setelah itu kita bungkus plastik lagi. Jadi plastik yang ngebungkus pasien itu ada 2, tambah kantong jenazah jadi 3. Nah, ini setelah selesai dipastikan, biasanya kan dipakai tali jenazah ya. Kalau misalnya di sini kita nanti pakainya plester. Nah, ini untuk ngikat-ngikat dagu, tangan, lutut itu memang kadang dilakukan, kadang tidak. Tapi tidak wajib untuk dilakukan di sini. Nah, setelah itu ini kita plester bagian atas, bagian bawah, bagian tengah, dan juga kita plester dari atas ke bawah. Ini yang bagian tengah, dilakukan plester. Oke, biasanya pakainya 3. Ini untuk memastikan bahwa plastiknya tidak akan bocor selama proses pemakaman nanti. Ya. Setelah selesai, pasien ini kita akan pindahkan ke dia tutup. Jangan lupa didisinfektan lagi. Kita masukkan ke dalam kantong jenazah. Oke, setelah masuk ke kantong jenazah, kita disinfektan lagi. Tiap nambah 1 lapisan kita disinfektan lagi. Setelah itu kita pindahkan ini ke peti. Ini ada petinya, biasanya dengan menggunakan kayu. Setelah itu, keulang. Setelah kita pindahkan ke peti, kita disinfektan lagi, terus kita tutup. Oke, lalu kita disinfektan lagi ya. Oke, jadi biasanya petugasnya minimal 2, cuma memang disarankan sih 4 pada saat proses melakukan pemulasaran jenazah seperti ini ya. Nah, setelah semua selesai, jangan lupa evaluasi, rapikan alat, beritahu keluarga sudah selesai. Jadi, oh ya, keluarga tuh nggak boleh nonton ya proses seperti ini, karena berisiko sekali ya. Cuci tangan, jangan lupa lepas APD, dan juga lakukan pencatatan. Nah, sebenarnya ada form catatannya, itu lumayan banyak, jadi mungkin nggak saya masukkan di sini ya. Kalau khusus COVID itu banyak sekali. Sebisa mungkin berhati-hati, tidak tergesa-gesa, ramah dan sopan, menjaga privasi, dan bekerjanya yang rapi ya. Nah, sebenarnya siapa aja sih yang boleh untuk melakukan pemulasaran jenazah ini? Itu yang boleh itu hanya yang ditunjuk dari gugus tugas. Jadi kalau misalnya ada yang meninggal, ini ada pasien meninggal dari misalnya di rumah meninggalnya, nanti RT RW-nya yang akan ngelapor ke puskesmas. Dari puskesmas, oh iya benar akan konfirmasi sudah meninggal, nanti puskesmas akan ngasih tahu gugus tugas. Nah, teman dari gugus tugas ini akan entah minta tolong ke teman-teman atau dari gugus tugasnya, baru nanti boleh melakukan pemulasaran jenazah COVID. Gitu. Ini minimalnya 2 orang dan 1 supir, disarankan 4 petugas dengan 1 supir. Jadi kalau misalnya dari rumah sakit pun biasanya dari tim rumah sakitnya seperti itu. Jadi nggak boleh, oh ini nih meninggal nih, yaudah nih covidin aja gitu. Nah, itu nggak boleh ya, tetap harus dari gugus tugasnya. Meskipun teman-teman bisa, aturannya harus dapat izin dari gugus tugas ya. Nah, jeda waktu setelah sudah rapih semua itu dari meninggal sebaiknya 4 jam ya. Dan disunahkan untuk sholat jenazah setelah dikafani. Jadi setelah dikafani semua, masuk ke peti, itu kalau keluarga mau sholat sebaiknya saat itu. Dan juga biasanya kalau misalnya nggak bisa, boleh sebelum pemakaman. Jadi waktu di tempat pemakaman, mungkin kalau di tempat pemakaman udah siap semua ya. Gitu. Atau sesudah pemakaman, jadi dimakamkan dulu baru sholat sama-sama, itu juga bisa ya. Oke, terima kasih banyak Bu Desi ya. Oke, dan juga bila tidak bisa dilakukan, jadi nggak waktu jenazahnya itu udah meninggal, udah dimakamkan, misalnya keluarganya baru datang besok, apa lusa gitu ada yang datang. Boleh sholat gaib ya. Jadi boleh sholat gaib juga. Jadi sebenarnya ini kan hukumnya fardu kifayah. Jadi 1 orang fardu kifayah itu berarti 1 orang yang melaksanakan itu sebenarnya udah cukup. Nggak mesti semuanya harus datang gitu. Jadi kewajibannya sebenarnya yang cukupnya saja ya. Oke. Jadi apa ya? Sebenarnya hak dan kewajibannya jenazah pun juga sudah terpenuhi sebenarnya. Biasanya
yang kalau teman-teman nonton di berita ada yang protes ngambil jenazah, ada yang apa, itu tuh sebenarnya keluarganya yang memang apa ya, mungkin pengen lebih gitu. Padahal sebenarnya itu berbahaya. Karena kan udah beberapa kejadian ada yang ngambil gitu. Mungkin karena kan yang bikin ini sulit itu kan tidak say goodbye seperti orang lain ya. Mungkin ada yang pengennya dicium-cium dulu jenazahnya atau ada yang lain. Itu yang memang sangat beresiko gitu. Oke, selanjutnya. Nah, pada proses perjalanan untuk galian kuburnya itu sebaiknya sudah selesai saat jenazah sedang dimandikan. Bukan dimandikan sih, sebenarnya sedang diurus, sebaiknya sih sudah selesai. Ya. Dan pastikan tokoh masyarakat dan setingkat camat itu telah setuju gitu untuk menghindari ya seperti yang kita nonton di TV ya. Kalau bisa sih jangan sampai kejadian lagi hal seperti itu karena udah itu masyarakat ngumpul, udah beresiko gitu. Jadi kalau kayak gini biasanya memang bebannya di gugus tugas, yaitu untuk mengkonfirmasi ke camat, untuk mengkonfirmasi ke tokoh masyarakat bahwa ada yang akan meninggal dengan kondisi positif COVID. Gitu. Jadi emang ini susah-susah gampang ya karena nggak gampang juga sih sebenarnya, cukup susah-susah dan cukup sulit gitu. Kenapa? Karena ya kalau misalnya keluarga bisa memilih mah pasti milihnya meninggalnya bukan karena COVID gitu dan meninggalnya pengen yang baik lah menurut mereka. Cuma memang memang di tahap ini harus legowo, harus bisa menerima kenyataannya bahwa akan sangat berisiko ketika jenazah itu dimakamkannya tidak dengan tata cara COVID. Ya. Nah, ini adalah proses secara umum. Jadi yang melaporkan biasanya adalah masyarakat. Nanti yang beneran dia COVID atau tidak, ini dimakamkan atau COVID tidak, itu biasanya sama petugas puskesmas. Nanti petugas puskesmas akan memberitahu ke gugus tugas, dan nanti yang memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan itu biasanya dari gugus tugas disertai dengan masyarakat dan keluarga. Jadi kalau nanti teman-teman itu perannya di mana? Kemungkinan besar sih kalau teman-teman mau jadi gugus tugas setelah lulus bisa banget. Karena banyak sebenarnya kebutuhannya di sana. Gitu. Tergantung dari wilayah masing-masing ya. Bisa mungkin kadang-kadang mungkin bisa jadi bagian dari keluarga, bisa jadi bagian gugus tugas. Jadi jangan kaget, jangan ya memang prosesnya seperti itu. Intinya adalah untuk keselamatan bersama. Ini udah sampai kesimpulan ini nggak banyak kok materinya. Jadi ini intinya adalah untuk keselamatan bersama, harapannya tidak akan apa ya, tidak akan memberatkan, tidak akan menularkan. Jadi kembali lagi ke tujuannya, ini tuh nggak pengen memberatkan, nggak pengen mengada-ada, tapi ini pengen keselamatan bersama, entah keselamatan pengurus jenazahnya, dari keluarga, gitu, ya maupun lingkungan nanti setelah dikubur, ya. Memang ada beberapa tahapan yang dilewati, misalnya kayak kok nggak dimandiin, cuma pakai tayamum aja gitu. Sebenarnya nggak masalah, karena memang hak dan kewajibannya, hak terutama ya, nggak mungkin kewajibannya jenazah ya, haknya jenazah tetap terpenuhi, jadi nggak usah khawatir dengan adanya pemakaman COVID ini, gitu ya. Tidak ada hak jenazah yang dihilangkan ya. Oke, paling itu aja dari saya. Mungkin Pak Faisal, saya pengen ngobrol dulu nih dengan Mega. Boleh Pak Faisal? Oke, halo, ada Mega? Belum muncul deh. Saya kabarin Meganya dulu. Oh, internetnya dia mati kayaknya. Oke, mungkin sebelum nanti ke Mega, saya akan jelasin ini dulu. Jadi ini videonya diambil dari Mega yang lagi jadi apa namanya? Jadi peraganya. Jadi ini adalah videonya. Yang pertama, ini pakai N95-nya dulu. Yang pertama, pastikan teman-teman tidak megang bagian depannya ya. Setelah itu di plester. Biasanya, nah ini di plester di hidung biar si udaranya itu tidak kena ke hidung. Biasanya kalau yang pakai kacamata itu malas banget.
Nanti bisa didouble juga dengan masker biasa, baru nanti di plester ya. Nah itu habis itu baru pakai gaunnya. Ini kan gaunnya masih bersih ya. Sorry. Ya ampun, ini nggak bisa, maaf ya. Ini adalah gaunnya. Setelah gaunnya dipakai, pakai handscoon-nya. Ini gaunnya harus yang bagus ya, yang kedap air. Nah, setelah itu baru pakai handscoon. Biasanya ada handscoon biasa diikuti dengan handscoon steril ya. Pakai handscoon-nya. Bisa ya pakai handscoon ya, yang luar ke luar, yang dalam ke dalam. Oke, setelah itu udah pakai boots-nya. Nanti baru pakai face shield. Pada keputusan pakai face shield, baru nanti gaunnya ditutup. Oke, paling itu sih tambahannya dari Mega. Mungkin Bu Desi ada tambahan? Atau dari Pak Faisal? Ya dok. Ini Mega juga bilang saya wifi-nya sinyalnya jelek. Iya. Tadi semalam juga bilang, kata sinyalnya nggak terlalu bagus. Oke, mungkin Pak Faisal ada? Mungkin untuk berbagi dari alumni, Vinka dulu ya dok ya sambil nunggu Mega. Boleh. Vinka ada, punten? Oh, itu dia. Vinka, oke. Boleh di-unmute dulu? Halo, Vinka? Halo, dokter. Iya. Mungkin Vinka boleh sharing nih, selama COVID ini kan sambil praktek, sambil sekolah juga, mungkin boleh nggak sharing-sharing gitu, gimana pengalamannya? Pengalaman saya pribadi sih selama COVID ini ya dok, itu perbedaannya jauh banget dari cara saya juga di klinik memakai APD. Jadi waktu awal pandemik yang benar-benar bulan Februari ya, Maret pandemik itu kan ada ya, itu benar-benar yang langsung klinik saya nih siap siaga banget. Saya juga memakai APD seperti ini, kayak pakai hazmat dan lain-lain. Tapi semenjak kesini-sini tuh saya mungkin udah nggak terlalu, APD-nya ini terlalu lengkap gitu, enggak ya. Dan yang saya rasain ini dengan adanya pandemik ini tuh sangat-sangat banyak dampak sih. Medis juga, mungkin teman sejawat kita nih banyak yang gugur ya dok dalam menghadapi tugas ini gitu. Ya selama saya bekerja ini sih banyak banget manfaatnya, dan saya juga bangga sih dok dari lulusan letris ini, bangga tuh sama guru-gurunya gitu. Dengan pembelajaran pun saya ingat banget dulu waktu zamannya saya sekolah, ini saya benar-benar sekolah nih ngerasain yang kayak kok hafalan terus gitu, kok belajarnya apa memang seperti ini gitu, mau jadi tenaga kesehatan gitu kan. Tapi setelah saya bekerja dan setelah saya lulus ini, itu ilmu yang dikasih sama guru-guru saya itu sangat-sangat bermanfaat banget gitu. Dan kalau misalnya saya mungkin waktu sekolah nih, mungkin guru-guru yang di sini ada Bu Jenny, Bu Desi, sama Bu Eni, dan masih banyak guru lainnya, itu tahu gimana saya waktu zamannya sekolah, dan saya juga waktu kerja ini nih, semua ilmu tuh sangat bermanfaat sih dok. Gitu aja paling kalau dari saya. Oke, terima kasih banyak Mbak Vinka ya. Mau nanya nih Mbak, kalau protokol kesehatan menurut Mbak Vinka yang paling susah untuk dilaksanain itu yang mana Mbak? Yang ringan-ringan aja dulu ya dok, dari pasien. Itu saya juga masih suka pusing ya, pasien nih sering datang tuh tanpa menggunakan masker, dengan PD-nya tuh nggak pakai masker gitu. Iya sih, saya juga sering ketemu, memang apa ya, baiknya harus ada yang galak sih memang ya, kalau nggak dimarahin kadang susah. Bener banget dok, bener banget. Dan
sekarang tuh saya sering ngalamin pasien datang gitu, dan kita juga semua nih anak-anak muda, terutama ya apalagi seusia ya masih sekolah, seusia saya pribadi, ini tuh kayak nongkrong tuh saya kadang suka bingung ya. Dan jujur saya pribadi selama saya pandemik, saya ini keluar cuman bener-bener beli kebutuhan yang contohnya tuh kayak ke supermarket gitu. Sisanya tuh saya ngelihat anak-anak muda nih nongkrong, terus ketawa-ketawa, terus dia makan kan tanpa disadari tuh dopletnya itu kan bisa ya, karena nggak kelihatan ya dok dopletnya itu. Dan itu tuh membuat saya, ya ampun kok bisa gitu masih nongkrong kayak gini gitu. Banyak yang ngeluh, udah COVID ini nggak terlalu bahaya, nggak terlalu mematikan, kan banyak-banyak berita hoax gitu ya dok. Dan itu kalau ada yang bilang gitu sih, ya sedih sih sebenarnya. Apalagi baru viral tuh yang video kemarin itu kan dokter penelitian mana gitu, saya sempat nonton. Wah itu langsung geger banget sih di grup saya, di tempat kerja saya. Itu bener-bener kesel, tapi ya udah mau gimana gitu sih dok. Oke, terima kasih banyak Mufid. Kayak saya juga ikut sebel sebenarnya lihat video itu, gimana ya? Ya, ya, ya gitu deh. Sebel ya pokoknya. Gitu. Masalah benar atau enggaknya, memang itu pasti perlu cross check lagi ya. Cuma dengan berstatement seperti itu tuh sangat berbahaya untuk masyarakat. Itu sih sebenarnya yang paling sebelnya saya. Nah, kalau Mbak Vinka sendiri nih, dari seluruh protokol kesehatan yang paling Mbak Vinka sulit menurut Mbak Vinka itu dikerjakan tuh yang mana? Kata tadi kan pasien nih, yang Mbak Vinka sendiri. Gitu. Saya pribadi gitu dok. Paling masih suka. Halo Mega, sudah bergabung dok Mega. Nggak apa-apa, nanti dok. gantian. Gimana menurut Mbak Vinka yang paling susah? Kalau saya sih lebih ke mungkin sanitizer ya dok, masih kadang suka lupa. Jadi saya kalau mau kemana-mana nih cari air dulu, mau pegang apa-apa dulu harus cuci tangan. Itu yang masih kadang suka saya lupa gitu, bawa sanitizer. Itu sih dok. Oke, baik. Terima kasih Mbak Vinka ya. Sekarang kita pindah ke Mega. Halo Mega. Halo dok. Halo, lagi di mana sekarang? Jaringannya jelek di sini. Lagi di mana sekarang Mega? Lagi di Wisma. Wisma di Puncak, Wisma di mana nih? Wisma Atlet. Wisma Atlet. Mega jadi apa di sana? Jadi relawan. Jadi relawan. Ngapain aja di situ kalau relawan? Tugasnya apa? Gimana nih? Ya, tugasnya. Tugas aku sendiri nih. Iya. Tugas aku sih kayak ngecek keadaan pasien di sini. Ya kayak asisten perawat pada umumnya sih. Terus. Jadi kamu yang TTV gitu itu diperiksain semuanya? Tapi kan kalau aku kan ngejagain pasien OTG, orang tanpa gejala, jadi kalau tensi gitu nggak ada sih di sini. Oke, adanya di tower 6 sama 7. Kamu di tower? Aku di tower 5. Tower 5. Itu yang nggak bergejala. Emang ada berapa tower sih di sana? Nggak tahu saya. Ada 7 tower. Ada 7 yang tower. 3 buat traveler, 4 buat pasien. Oke. Terus udah berapa lama di situ, Mega? Udah 2 bulan sih, bentar lagi aku mau purna. Oh, udah mau purna. Jadi 3 bulan ya purnanya ya? Iya. Nanti habis beres di sana mau kemana, Mega? Lanjut lagi? Enggak sih. Hah? Nggak tahu deh. Aku nggak tahu. Oke. Terus di situ gimana shiftnya Mega? Masuknya gimana? Mungkin ada yang teman-teman dari habis lulus kebayang gitu pengen ke sana gitu. Enak nggak di sana? Ya cerita aja di sana gitu. Di sini tanya ya. Ya di sini kan tinggal di Wisma. Ya makan dapat dari sini. 3 kali makannya di sini. Enak makanannya? Dan di sini shiftnya juga 3 kali.
Kalau pagi itu dari jam 7 sampai jam 4 sore. Kalau yang shift sorenya dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Nah, kalau yang malamnya itu dari jam 11 sampai jam 8 pagi. Itu sih. Enak kan makanannya? Enak sih ya. Asik aja gitu ngerawat pasien di sini. Yang benar-benar mentalnya tuh lagi down parah. Tapi kita tuh harus mengasih support dia biar bisa sembuh. Kalau Mega sendiri betah di Senang sana sih 2 bulan? ngobrol sama pasien-pasien. Betah kok. Betah Senang ya banget berarti sih. ya. Makin gemuk. Tandanya bahagia ya. Oke. Kalau Mega nih di sana pernah nggak mungkin nanya iseng gitu ke pasiennya, ketularan dari siapa gitu, atau kenapa sih kayak kok bisa jadi ketularan gitu, atau gimana? Atau misalnya protokol kesehatan apa sih yang nggak dilakuin gitu, mungkin sama pasiennya pernah nanya nggak? Kenapa dong? Jaringannya putus. Mohon maaf ya. Ini pasien itu suka pada ketularannya tuh dari siapa sih biasanya? Halo, kedengeran? Halo? Saya chat ya Mega ya. Ya. Halo Mega? Mega udah bisa dengar saya? Halo dok. Udah kedengeran ya? Ya. Oke, Mega saya Iya mau tadi nanya keluar. nih, biasanya kalau pasien Iya, yang Dok. di sana itu ketularan dari siapa sih? Ketularan dari pasien yang positif juga. Biasanya apakah keluarga atau teman kerja atau apa gitu? Atau habis jalan-jalan keluar gitu, adakah? Biasanya dia riwayat habis jalan dari luar negeri atau dari mall itu. Biasanya banyak sih yang dari mall tuh. Oke. Biasanya dari keluarga juga banyak. Oh, keluarga juga saling menularkan berarti ya kalau keluarga ya? Kan banyak klaster keluarga gitu, sekeluarga pada dirawat di sini sampai anak-anak kecilnya suka sedih aku ngeliatnya. Berarti penularannya udah banyak di keluarga ya? Kira-kira tuh karena kalau Mega pernah nanya gitu, apa karena nggak pakai masker atau nggak jaga jarak gitu? Kira-kira tahu nggak? Iya. Karena yang mana biasanya? Ini sih jaga jarak sih. Mereka tuh pada bertumpuk-tumpuk. Kalau jalan bergerumbul gitu. Suka ngumpul-ngumpul. Jadi mungkin ini titipan buat ini ya, buat teman-teman. Mungkin buat teman-teman harus hati-hati ya yang ngumpul-ngumpul. Kalau main bareng, memang sebaiknya ada jaga jaraknya ya, pakai maskernya ya. Oke. Mungkin Pak Faisal ada yang mau nambahin atau ada yang mau ditanya ke dua narasumber kita? Atau mungkin ada teman-teman yang mau nanya ke dua narasumber kita? Pak Faisal di unmute dulu kayaknya Pak. Ayo yang mau bertanya. Oke, saya mau nanya ini ke Mega ya. Mega ini sekarang lagi dinas di Wisma Atlet, bener kan ya? Ya. Jadi kalau di sana itu, apakah misalnya nanti ada pasien datang, misalnya dari rumah sakit negeri dirujuk ke Wisma Atlet. Apakah di Wisma Atlet itu nanti pasien itu seperti di rumah sakit pada umumnya ditunggu 24 jam atau hanya dimonitoring aja mungkin lewat WA atau gimana gitu. Tapi untuk pasien yang ini ya, untuk pasien yang maksudnya dalam artian dia positif tapi dia tidak tidak memiliki gejala gitu. Itu dipantau 24 jam ditunggu oleh perawatnya atau mungkin hanya dimonitoring, jadi mungkin mantaunya lewat CCTV atau lewat monitor dan lain-lain kayak gitu. Kalau di Wisma Atlet itu seperti apa itu?
Kalau di sini ya Pak, datang dengan ambulan dari rumah sakit mana gitu misalkan datang, dia ngurus ini juga sih, kayak nanti tuh dia bakal ditempatin di kamar mana, lantai berapa, nanti dia ngurus-ngurus gitu. Nanti dicek juga keadaannya sama dokter di bawah. Habis itu dia langsung naik ke lantai, Kak. Pak. Kayak gitu sih gitu. di sini sistemnya. Jadi jadi ketika sudah datang tuh, ketika memang pasien tersebut memang positif dan memang dia itu apa ya, ada gejala tapi dia bisa melakukan apa aktivitasnya dengan sendiri gitu. Berarti nggak ditunggu oleh ininya ya, nggak ditunggu oleh perawatnya ya? Atau perawatnya itu menunggu semua pasien yang Enggak. memang Jadi itu kan, enggak ya? Oh gitu. jadi kan ini pasien OTG dan emang diharuskan untuk isolasi mandiri. Nah, paling satu lantai itu dijaga perawat gitu doang. Nanti kalau pasien ada keluhan, ngeluhnya ke perawat lantai itu sendiri sih. Oh iya, ada lagi yang saya ingin tanyakan sih. Apa sih yang kendala yang paling kamu rasakan ketika jadi kamu masuknya itu apa? Asisten perawat atau relawan atau Asisten perawat perawat. ahli di situ? Gimana? Asisten perawat ya. Apa sih kendala yang paling kamu rasakan tuh ketika kamu menjadi apa relawan COVID itu di Wisma Atlet gitu? Yang paling berat itu apa sih? Yang paling berat ya. Yang paling berat itu ini sih, pakai APD-nya. Oh, itu ya yang paling dirasakan ya. Berarti sama ya keluhannya sama Ya, yang karena kan tenaga medis lainnya dimanapun. iya, kita kan mundar mandir ngecek keadaan pasien, jadi Ya, kayak bisa benar-benar diceritakan. ngap aja sih. Ngap ya, ngap. Terus mau nanyakan lagi nih satu lagi yang terakhir. Iya. Mau nanyakan lagi. Selama kamu menjadi relawan COVID di Wisma Atlet, apa kamu pernah gini? Apakah kamu pernah diminta untuk membantu yang bukan tugas kamu kayak gitu? Karena banyak sih yang cerita dari kawan-kawan saya. Jadi dia perawat tapi tugasnya yang lain-lain, membersihkan lah, administrator lah kayak gitu. Pernah nggak yang kayak gitu? Atau memang tugas kamu asisten perawat jadi hanya fokus di situ. Jadi nggak usah bersih-bersih ruangan, nggak usah yang lain-lain gitu dan lain-lain gitu, administrasi dan lain-lain nggak gitu ya? Ada nggak kerjaan yang memang kamu rasakan ketika jadi relawan itu yang bukan tupoksi kamu? Nggak ada ya? Halo Mega, Halo? ini terputus. Oh iya, sambung aja Jaringannya ya. dokter dulu. Halo Mega, bisa dengar suara Halo? saya? Halo. Masih ada suara aku nggak, Dok? Masih. Kedengaran suara saya? Wah, kayaknya nggak Jadi dengar. Ya. di sini kan kita relawan ya, saling kerja sama aja sih. Tapi kalau kayak bersih-bersih atau administrasi itu aku sendiri nggak pernah ya, karena itu udah ada bagiannya masing-masing. Oke sih itu aja yang pengen saya tahu gitu. Mungkin ada dari pertanyaan dari teman-teman lain, siswa-siswi atau dari Vinka atau dari Dokter Akbar dan dari guru-guru ada yang mau menanyakan ke Mega? Ke Mega dulu ya, nanti ke Vinka baru ya. Oke. Ini ada Syafira Rizky nih. Ada yang mau bertanya? Boleh Syafira mau langsung unmute juga boleh. Silahkan. Oke. Assalamualaikum dok. Salam.
Jadi kan pas Rabu kemarin kan aku ada kegiatan di Cibubur ya dok ya. Nah sebelum kegiatan itu tuh kan harus direpit dulu ya dok ya. Nah pas direpit itu kan ada temanku tuh satu dia hasil rapidnya itu garisnya tuh pudar dok. Nah pas udah ditungguin udah cek 2 kali tetap pudar, itu bisa tetap dibilang reaktif nggak sih dok? Oke, terima kasih banyak Syafira atas pertanyaannya ya. Kalau setahu saya kan biasanya ada 2 garis ya. Ada garis kontrol sama garisnya yang positif atau tidaknya. Jadi garis yang pudarnya ini ya garis yang mana ya? Yang satu garisnya itu kan kayak full gitu ya dok. Nah pas garis yang keduanya itu rada kayak pudar gitu dok. Udah dicek 2 kali tetap kayak gitu. Oke. Berarti kalau misalnya garis keduanya ragu, biasanya itu entah jumlahnya kurang atau memang nggak ada. Jadi itu memang hasilnya meragukan. Jadi setahu saya sih memang harus konfirmasinya dengan PCR untuk benar-benar menegakkan. Karena biasanya entah ada atau tidak, si alatnya itu nggak bisa mengkonfirmasi. Gitu. Itu sih. Memang harusnya dicek ulang dengan PCR. Tapi dok, dia kan sebelum acara itu kan emang lagi kurang enak badannya. Itu bisa disebabkan karena itu nggak sih dok? Bisa banget. Iya. Kalau warnanya tidak tegas itu memang biasanya entah jumlahnya kurang atau tidak meyakinkan gitu. Jadi memang tidak sempurna benar ada COVID atau tidak. Jadi biasanya kalau seperti itu pun sebaiknya kalau memang ada gejala itu dikonfirmasi. Iya dok, satu lagi dok, kan ada juga anggota DKN sana. Nah dia itu udah di rapid 2 kali, kan disuruh disaranin buat di swab ya dok ya. Nah pas di swab itu hasilnya negatif dok. Itu maksudnya gimana dok? Oke, baik. Jadi kalau rapid itu memang tingkat akurasinya itu tidak terlalu tinggi, mungkin sekitar 50 sampai 70% sebenarnya. Jadi ketika memang rapidnya positif tapi swabnya negatif berarti dia aman, nggak masalah. Karena mungkin bisa jadi dia positifnya itu karena coronavirus jenis yang lain. Karena virus flu kan juga ada coronavirus, cuma coronavirusnya ini bukan yang lagi ngetren sekarang gitu. Mungkin pernah keinfeksi pilek di sebelumnya atau pernah kena diare sebelumnya dengan corona yang lain, tapi untuk corona yang sekarang berarti bukan. Jadi sebenarnya aman kalau udah PCR-nya negatif. Dok, tapi misal kalau di rapid itu yang dicek itu darahnya itu darah putih apa sel darah merahnya sih dok? Yang dicek bukan dua-duanya. Yang dicek adalah serumnya. Jadi serum. Jadi dia itu antibodinya tubuh. Jadi kalau rapid itu kan mengecek apakah tubuh ini pernah ngelawan yang mirip, yang corona dan yang miripnya gitu. Jadi kalau rapidnya jawabannya iya, berarti memang pernah. Cuma adakah kumannya sekarang atau tidak? Nah itu dikonfirmasi pakai si PCR. Jadi kalau misalnya ternyata rapidnya positif tapi PCR negatif, berarti sebenarnya aman. Berarti misalnya kalau dia lagi sakit itu, misalnya kalau dia reaktif, berarti bukan karena berarti kayak antibodi dia tuh lagi ngelawan apa sih, gimana sih ya bilangnya? Iya betul. Jadi memang dia lagi ngelawan kuman, terutama coronavirus. Cuma kemungkinan dia salah pun juga ada gitu. Jadi siapa tahu dia terserang virus yang mirip kayak corona gitu. Jadi tubuhnya memproduksi antibodi atau yang mirip dengan corona sehingga ketika di rapid positif tapi ketika di PCR dia negatif. Atau mungkin memang sebelumnya udah pernah corona. Sebelumnya mungkin sebulan yang lalu, 2 bulan yang lalu kayaknya udah kena. Cuma rapidnya masih baru ada. Tapi karena rapidnya udah negatif, berarti tandanya dia aman, sudah nggak menularkan. Jadi aman juga sih sebenarnya. Gitu. Ya, dok. Terima kasih dok. Mungkin ada ya. Memang ada kemungkinan sebulan yang lalu dia pernah terpapar corona. Gitu. Cuma baru ketahuannya sekarang. Gitu paling. Terima kasih dok. Ya, sama-sama. Oke, saya kembalikan lagi ke Pak Faisal. Itu ada yang mau nanya, Pak? Ya. Oke, untuk yang mau bertanya dipersilakan. Kita tampung di sini. Jadi unmute aja nanti kalau misalnya mau bertanya. Ada yang mau bertanya lagi nggak dari guru-guru misalnya? Atau dari teman-teman yang lain?
Belum ya, belum ada yang bertanya ya. Oke, kalau gitu saya, halo. Yang mau parah ini dah dari keluar jangan turun ke atas. Ini Bocor kayaknya. ini nggak apa-apa. jaringan. Iya ya kayaknya kayak gitu. Ada nggak yang ingin bertanya di sini terkait masalah pemusalaran jenazah COVID-19 atau yang mau di luar itu boleh bertanya, silakan aja. Sebenarnya saya mau nanya, tapi nanyanya ke Vinka boleh gak? Boleh Pak? Iya, oke silakan Dokter Akbar. Oke, saya mau nanya nih ke Vinka. Mbak Vinka nih mohon maaf lagi ngambil apa Mbak untuk kuliahnya? Saya ngambil keperawatan dok, D3 keperawatan. Oh D3. Nah saya mau nanya nih, kan SMK kan bisa langsung kerja kan, Mbak Vinka ya, dan Mbak Vinka sekolah lagi nih. Menurut Mbak Vinka, apa sih yang harus diperhatikan kalau misalnya kita mau sekolah lagi gitu? Atau kapan sebenarnya kita ya kerja dulu deh gitu? Mungkin ada tips nggak buat kita nih? Kalau saya mungkin iya sih, memang SMK itu kan lebih ke jurusan ya dok ya. Mungkin ada beberapa banyak teman-teman saya juga yang sambil kerja. Terus buat adik-adik semua sih saran saya pribadi, sekarang kan masih sekolah nih. Nah nanti kalau bisa dilanjutin lagi sekolahnya kalau memang bisa. Tapi kalau memang mau kerja sambil kuliah itu juga sangat-sangat bagus sih. Tergantung dari diri kitanya sendiri dok, balik lagi. Gimana kita bisa ngejalanin kerja sambil kuliah seperti itu. Dan banyak banget sih dok manfaat dari kerja sambil kuliah. Apalagi kalau kerja sambil kuliahnya itu satu profesi gitu ya. Karena kan saya kerja di klinik dan saya juga sekolah di tim kesehatan gitu, sekolah keperawatan gitu sih dok kalau menurut saya. Pusing nggak tapi kerja sambil kuliah? Nikmatin aja dok. Aduh kok ketawanya sedih ya. Dokter lagi sekolah juga ya dok. Oh iya, ya pokoknya nikmatin aja sih dok. Tapi insya Allah dengan saya kerja sambil sekolah itu hasilnya nanti di kemudian hari gitu. Karena memang dari dulu, mungkin dari teman-teman juga kalau nanti bakal tahu dari Mega juga sendiri, kalau jadi tim medis itu memang kan dari hati nurani dan kita ngejalanin ini harus sungguh-sungguh sih dok kalau menurut saya. Bukan karena dari paksaan orang tua atau apa gitu. Jadi benar-benar dari hati nurani sih kalau pribadi saya gitu sih dok. Yang tetap bikin kuat ya hati nuraninya yang pengen kita maju ya. Oke. Terima kasih banyak Bu Vinka. Saya balikan lagi ke Pak Faisal. Iya, saya justru mau nanya lagi nih ke Mega nih. Gimana sih tipsnya biar bisa menjadi relawan COVID di Wisma Atlet gitu? Dan apa saja sih syarat-syarat biar bisa masuk di situ? Kalau misalnya jadi asisten keperawatan gitu. Misalnya nanti ada teman-teman nih dari SMK Letris yang kelas 12 lulus gitu, dia mau jadi relawan. Misalnya nanti masih ada pembukaan itu, apa saja sih syaratnya yang kayak Mega kemarin itu? Tapi kalau aku sendiri kemarin masuk gak ada syaratnya sih. Gak ada syaratnya sih, cuman ya karena dari lulusan keperawatan ya. Jadi dimasukin aja karena kemarin itu emang lagi benar-benar butuhin relawan kan. Jadi ngambilin orang, banyak sih. Oke, berarti masuknya itu bukan sebagai apa namanya tenaga keperawatan ya, asisten keperawatan, dan mungkin kemarin sih saya sempat ngelihat ya di postingan itu ada yang memposting dibutuhkan relawan COVID itu pendidikan minimal SMA atau SMK, mungkin seperti itu kali ya jatuhnya ya. Mungkin tenaga apa namanya asisten kayak gitu. Oh gitu. Ya sih, itu aja sih yang saya ingin tanyakan. Gimana? Di sini banyak juga tenaga yang non medis kayak buat bersih-bersih atau teknisi, itu banyak sih dibutuhin di sini. Karena kan tower ini nggak mungkin semuanya nggak ada kendala, pasti banyak kendala. Jadi biar pasiennya juga betul. Nyaman, isolasi mandiri di sini, jadi biar nyaman aja sih sama kita. Betul.
Betul. Ada lagi nih, apa aja sih yang menurut kamu nih paling menyenangkan menjadi perawat di Wisma Atlet? Nah, biar jadi nanti teman-teman itu termotivasi nih untuk menjadi relawan. Karena yang kita tahu relawan itu hati-hati nanti terpapar, hati-hati di sana tuh pakai baju hazmat dulu. Apa aja sih yang enaknya menurut kamu yang bikin seneng ketika kita menjadi relawan COVID di Wisma Atlet itu? Yang bikin senang menurut aku saat kita ngantar pasien pulang, itu tuh benar-benar sih aku. Karena kan dari awal dia datang sama aku, terus dia pulang, terus dia pamitan, terus dia peluk aku, itu tuh kayak terharu banget akunya. Kayak udah ngejagain dia, terus dia juga berterima kasih banget sama aku. Jadi kayak kebanggaan sendiri sih aku di sini. Kayak punya pengalaman baru. Ya, lebih ke ini ya, lebih ke aktualisasi diri ya. Jadi kita merasa bisa menolong orang dan kita bisa merasa bangga dengan diri kita karena bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Kesenangannya lebih di situ ya. Iya. Oke deh. Terima kasih sih itu untuk motivasinya. Mudah-mudahan nanti dari teman-teman mungkin ada yang mau bergabung ke Wisma Atlet. Ya semoga menjadi perawat yang amanah. Gitu aja. Terus ada lagi nggak dari guru-guru nih belum ada suaranya nih kayaknya lagi pada sibuk masak atau gimana? Karena pagi-pagi ya ibu-ibu kan biasa gitu. Terus Pak Faisal, dari mungkin ada siswa yang mau bertanya dari Nur Aini Ajahra. Oke. Silakan. Dok, saya mau tanya. Kan dalam cek rapid itu kan ada IgG dan IgM. Maksudnya apa ya, Dok? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin singkat aja, jadi IgM itu adalah sebuah antibodi yang akut. Kalau IgG itu adalah yang kronis. Nah, maksudnya akut kronis itu gimana sih? Akut itu akan muncul 5-7 hari setelah adanya infeksi. Tapi biasanya maksimal itu sekitar sampai 14-20 hari. Jadi kalau kena COVID sekarang udah batuk, misalnya kemarin kena COVID, hari ini batuk, nanti IgM itu baru munculnya minggu depan. Gitu. Tapi kalau IgG itu munculnya bulan depan. Jadi ketika orang lagi batuk-batuk ke sekarang, kamu cek rapid biasanya negatif. Tapi kalau dicek PCR biasanya ada baru ketemu. Karena kan PCR kan ngecek ada kumannya atau enggak. Pas dicek, oh ternyata ada nih kumannya. Biasanya kadang IgM-nya terutama itu nggak muncul gitu. Jadi IgM munculnya baru seminggu. Kalau IgG biasanya munculnya 2 minggu ke atas. Biasanya sih 3 minggu sampai 1 bulan. Jadi makanya balik lagi kalau kita periksa rapid atau PCR itu tergantung pasiennya ini terpaparnya kapan, ada gejala pertamanya kapan, baru oh ini paling bagus rapid, oh ini paling bagus PCR. Seperti itu paling jawabannya. Pusing nggak? Oke, terima kasih dok jawabannya. Iya, maaf ya kalau pusingnya. Kak Mitra. Iya. Ini ada lagi yang bertanya ya. Oh ini ada yang bertanya ke Mega. Ini gimana sih respon keluarga saat menjadi memutuskan keluarga Mega ya saat memutuskan menjadi relawan COVID itu. Jadi gimana sih tanggapan keluarga Mega nih ketika Mega memutuskan menjadi relawan COVID di Wisma Atlet? Apakah nggak setuju? Apakah takut? Apakah gimana? Bisa diceritakan nggak? Kalau itu sih malah ngedukung, kayak mereka tuh juga bangga sama aku bisa jadi salah satu relawan di sini. Kayak mereka ngeliat di berita itu. Jadi kayak support sih mereka tuh, kayak selalu ngingetin jaga kesehatan, selalu cuci tangan, pokoknya jangan lupa, pokoknya cuci tangan harus gitu. Mereka sih selalu ingetin itu aja sih. Jaga makan juga katanya.
ada lagi nggak maksudnya apakah tapi keluarga setuju semua kalau misalnya kamu itu menjadi relawan COVID di Wisma Atlet? Awalnya enggak, cuman aku kayak ngeyakinin nenek aku buat kayak Mega di sini relawan, ini udah tugas Mega, udah Mega ngambil sekolah perawat juga buat karena ini, buat kalau nolongin orang gitu. Jadi kayak ngeyakinin aja sih. Akhirnya diizinin sih. Malah sekarang di sport kayak pengen perpanjang kontrak, kayak ya udah perpanjang aja nggak apa-apa kalau emang masih suka di situ. Kayak jadi sport sih sekarang. Oke. Ya, mudah-mudahan sudah terjawab ya untuk pertanyaan tadi dari teman-teman SMK. Ada lagi nggak yang mau bertanya? Silakan kalau mau bertanya. Ini mumpung ada questarnya nih, ada Mega dan Vinka. Dari teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Atau dari guru-guru, ada yang mau bertanya terkait? Itu dari Bu Roksi bukan? Oh, Ical, mau bertanya boleh nggak Pak Ical? Silakan Bu Oci. Silakan. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Dokter Akbar gimana? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mega Vinka, gimana Neng? Sehat? Alhamdulillah sehat Bu Rosi. Alhamdulillah. Iya. Sebenarnya mau menyambung aja dari tadi Adni, kebetulan sudah ada yang bertanya. Mau tanya untuk Mega sama Vinka ya. Sama sih tadi pertanyaannya ya untuk Mega gimana untuk orang tua, tapi alhamdulillah sudah terjawab. Tapi ini sama pertanyaannya untuk Mega sama Vinka. Selama jadi asker ya, selama jadi asisten keperawatan dengan kondisi pandemi seperti ini, bagaimana perasaan kalian? Apa ada kekhawatiran rasa takut tertular atau mungkin takut terkena jadi penderita atau bagaimana? Ada kekhawatiran nggak? Terus bagaimana caranya kalian untuk menjaga diri kalian sendiri gitu dalam kondisi pandemi seperti ini? Apalagi mungkin kan kalau Mega di asrama ya Neng, di Wisma ya. Kalau Vinka kan di rumah ya, berarti kan masih ada kontak dengan keluarga. Nah itu bagaimana? Ya, itu aja sih pertanyaan dari Ibu. Ya, kasih. Siapa dulu ini? Ya dari Mega dulu nggak apa-apa. Dari Mega dulu nggak apa-apa. Nanti Vinka baru. Tadi apa ya pertanyaannya putus-putus. Putus-putus. Safety untuk diri sendiri, Mega. Bagaimana? Dengan kondisi pandemi kayak gini. Safety, jadi ada kekhawatiran nggak sama Mega tertular? Karena kan ya niatnya aku di sini kan emang ngebantu orang. Niatnya aja udah bagus. Insya Allah sih aku yakin bakal dijaga banget sama Allah akunya. Jadi kayak buat safety kita sendiri aja, kayak pola makan ini aja sih dijaga. Kayak kan di sini selalu dikasih vitamin, kita minum aja. Terus selalu cuci tangan sih. Pokoknya cuci tangan penting banget itu sebelum melakukan kegiatan atau sesudah. Itu aja menurut aku. Ya. Oke, kalau dari Vinka, gimana? Kalau dari Vinka? Tadi kalau menurut saya yang pertanyaan Bu Rosi saya jawab. Pribadi saya sih khawatir banget karena saya nih di rumah ini ada orang tua, terus saya punya adik yang masih kecil, terus juga di lingkungan rumah saya ini masih ada nenek saya gitu, dan saya masih sering kontak langsung gitu sama nenek saya, sama orang tua saya gitu. Sebenarnya sedih, cuman mau gimana ya, ini udah tugas, udah pekerjaan saya gitu. Balik lagi sih yang dibilang Mega tadi, saya percaya dan saya yakin gitu, Allah tuh bakal ngelindungin saya gitu. Jadi balik lagi semuanya ke diri masing-masing. Kekhawatiran tuh pasti ada, tapi ya gimana, saya lebih ke ikhlas aja sih. Kalau memang jangan sampai sih
tertular sama virus ini gitu. Karena saya sendiri ngelihat pasien tuh banyak banget sih yang terdampak di klinik saya tuh gitu. Oke, gimana Bu Oci? Ada lagi nggak yang ingin ditanyakan ini? Karena masih ini. Boleh Bu Rosi, apa sudah puas dengan jawabannya? Udah cukup Pak. Alhamdulillah ya melihat respon mungkin sama teman-teman yang punya yang sudah bekerja. Alhamdulillah mereka emang benar-benar dari hati gitu ya untuk jadi tenaga medis, bisa bermanfaat untuk masyarakat dan jadi contoh untuk adik-adiknya nanti. Itu aja Pak. Makasih. Iya. Ya, terima kasih Bu Oci untuk pertanyaannya. Semoga bermanfaat. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari teman kita nih. Nah, ini di sini. Oh iya, ini pertanyaannya sih sudah dijawab sepertinya. Kak Mega, bagaimana perasaannya? Ada nggak kebanggaan sendiri menjadi relawan? Karena kan semua belum tentu mau nih. Semoga menjadi amal. Oh, ini dari siapa nih? Dari From Sheni, iya. Gimana dari Mega nih? Tadi dia bertanya ke Mega nih, gimana sih perasaannya? Ada nggak kebanggaan sendiri menjadi relawan kayak gitu? Terus ada lagi nih. Ya. Masih bisa travel harus menjadi. Oke. Angkatin cuma aku doang. Itu tuh kebanggaan sendiri sih bagi aku. Ada kepuasan sendiri ketika menjadi relawan COVID ini karena bisa menolong orang banyak gitu ya, mungkin ya. Mungkin sudah dijawab itu ya tadi ya pertanyaannya gitu. Oke. Ada lagi nggak dari kawan-kawan, dari guru-guru? Ada? Ya, gimana? Gimana, ada lagi? Boleh bertanya ke Dokter Akbar, boleh ke Vinka, boleh ke Mega juga. Silakan. Boleh nanya ke Pak Faisal. Boleh juga, silakan. Boleh. Itu ada dikit agak panjang, Pak. Silakan dibuka untuk pertanyaan dan diskusinya. Atau kalau mau memberikan masukan terkait memang masalah pemusalaran jenazah COVID, boleh. Silakan kita diskusikan juga di sini. Kalau ada yang ingin menambahkan misalnya contoh. Pak Faisal, gitu. Saya boleh bertanya dengan kedua alumni. Oke, silakan Bu. Ini siapa nih? Pak Faisal. Baik-baik. Assalamualaikum Mega dan Pinka, gimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu. Waalaikumsalam Bu, baik. Alhamdulillah. Yang saya mau tanyakan Ibu, sehat Alhamdulillah. Yang saya mau tanyakan adalah pernah nggak ada pasien yang memang kalau Mega dan Pinka pelajari ya ada yang memang menolak atau ada yang marah-marah karena memang kenapa saya bisa COVID gitu kan? Karena memang COVID ini masih stigma dari masyarakat itu masih yang Mega tahulah sama Pinka ya. Ketika kena COVID udah pasti masyarakat akan banyak stigma atau persepsi dari masyarakat yang memang harus dijauhi lah dan lain-lain. Padahal ketika tahu protokol kesehatannya dan memang kita tahu nanti penyembuhannya seperti apa dan mudah-mudahan stigma itu akan masyarakat sendiri akan mengetahui akan pencegahannya sendiri dan menghilangkan stigma terhadap pasien tersebut. Gitu. Pertanyaan saya adalah ada nggak pernah pasien yang kenapa saya COVID dan akhirnya dia jadi stresor karena stresornya itu akan menambah atau memperpanjang perawatannya gitu kan karena akan menurunkan sistem imunnya. Ada nggak Pinka dan atau misalnya Pinka ketemu cerita misalnya keluarga pasien, oh iya keluarga saya kemarin memang kena COVID dan lain-lain. Nah penanganannya sebagai asisten perawat atau tenaga medis komunikasinya seperti apa ke keluarga dan pasien, itu aja sih. Baik. Gimana? Mungkin dari Pinka atau enggak Mega dulu? Dari siapa dulu nih? Boleh dari Mega deh. Dari aku dulu. Ya, boleh. Ya, silakan Mega. Kalau yang
Kalau yang aku lihat, kalau misalkan yang marah-marah kayak gitu tuh aku belum nemuin. Alhamdulillahnya belum. Tapi misalkan dia udah 10 hari nih isolasi di sini, tapi dia belum dijadwal-jadwalin swab, itu tuh kalau marah-marah kayak dia pengen di swab itu ada. Karena kan dia juga pengen pulang, pengen cepet-cepet di swab, jadinya suka marah-marah gitu ke kitanya, suka demo gitu. Jadi sih gitu doang. Tapi kalau misalkan kayak nggak nerima dia positif itu, aku belum nemuin sih di sini. Malah ada pasien yang nggak mau pulang, betah di sini. Kalau di sini. Karena apa nggak mau pulangnya? Serius itu. Karena apa nggak mau pulangnya? Betah katanya enak, perawatnya baik-baik, udah gitu katanya dikasih makan juga 3 kali sehari, boro-boro di rumah mah 3 kali, katanya gitu. Nakunya lucu. Nutrisinya lebih baik di Wisma ya? Enggak. Iya. Selain itu pasti dari perawatnya atau tenaga medis support ya? Support kepada pasiennya ya Mega ya? Iya. Pasti Mega untuk Pasti itu kita selalu pantau pasien. Iya, alhamdulillah. Pinka. Iya, gimana Bu Desi kabarnya? Alhamdulillah, Pinka. Iya Bu, ini saya sedikit mau cerita pribadi pengalaman saya ya. Apalagi kan saya ini kerja di klinik, mungkin banyak pasien saya ini takut banget ke rumah sakit. Itu takut banget ke rumah sakit. Jadi waktu itu kalau untuk pasien marah-marah itu sering banget Bu saya dapetin di tempat kerja saya. Dan klinik saya ini kan dia termasuk klinik Pratama ya. Jadi ada lab, cukup lengkap sih Bu kalau klinik saya, dokter spesialis anak, THT dan masih banyak lainnya. Pasien datang waktu itu dengan keluhan yaitu ISPA. Nah terus dia ini awalnya nggak mau ngaku, ini saya sedikit cerita ya, nggak mau ngaku kalau beliau ini habis ke luar kota, terus beliau ini ada keluhan demam gitu, batuk pilek. Terus dokter saya ini mungkin ngejelasin, itu kan akhirnya dia punya asam lambung juga. Saya suntikin obat asam lambungnya tersebut. Terus dikasih tahu nih Bu, kan karena lagi protokol gini ya, lagi pandemi COVID gini, semua dokter dan semua tim medis nih kalau penyakit ISPA yang dibilang tadi sama dokter Akbar ini kan harus ngikutin prosedur ya Dok yang ada. Nah, jadi dokter saya ini bilang kalau misalnya, Pak, maaf ini kan kita nggak tahu ya Pak, Bapak nih terpapar virus COVID atau enggak, ada baiknya Bapak melakukan tindakan seperti PCR atau enggak swab atau enggak ya rapid gitu kan, setidaknya ada pemeriksaan yang mengarah ke sana gitu. Nah, pasien ini tuh nggak terima Bu, nggak terima bener-bener yang kayak, berarti dokter ngiranya saya ini kena virus dong kalau misalnya saya sampai pemeriksaan lanjut gitu. Nah, akhirnya kita nih dokter dan saya pun sendiri menjelaskan gitu, karena mungkin semua pasien ini atau semua orang virus corona ini menurut dia itu aib dan itu sering terjadi. Itu menurut mereka tuh aib. Saya di sini tuh nggak setuju kalau virus corona ini aib gitu. Dan saya pribadi pun saya waktu itu pernah di swab, terus juga saya juga sering di rapid gitu. Saya kerja bareng freelance di luar gitu di kementerian, dan ya saya pribadi nih kalau saya memang lagi di isolasi mandiri, saya ini sering Bu di isolasi mandiri udah 3 kali saya di rumah, 14 pokoknya, dan saya benar-benar nggak keluar rumah, dan saya bilang sama keluarga saya bilang sama teman-teman saya ini lagi di isolasi mandiri, jangan ketemu saya. Dan kenyataan di luar nih banyak banget, malah mereka nih kayak nggak mau bilang kalau dia nih lagi dalam pemantauan. Itu sering banget terjadi. Pasien saya pun kayak gitu Bu, dan saya nih sering kecolongan dokter-dokter saya, bahkan waktu itu saya pernah lagi jaga shift bareng sama dokter-dokter saya nih sampai nangis gitu. Nangisnya tuh karena pas saya lagi pemeriksaan sama dokter saya, ya seperti biasa, dia nih luka, kecelakaan, ternyata dia nih pasien lagi dalam pemantauan. Jadi
dirumahkan lah gitu, hasil swabnya ini belum keluar pasien ini, dan tiba-tiba ada saudaranya yang nganterin dia ini bilang pas udah pulang, bilang ke saya sama ke dokter saya bahwa pasien ini yang tadi saya periksa sama dokter saya ini, dia itu lagi nunggu hasil swab, Bu, gitu. Dan itu kita semua tuh udah nggak tahu ya, itu sering banget terjadi, bahkan hampir setiap hari kayaknya ada pasien seperti itu, gitu. Dan pasien yang marah-marah itu banyak banget karena nggak terima gitu dengan kita kasih saran, iya harus pemeriksaan ini gitu, karena kan sekarang semua orang tuh menganggap kalau sakit ini dibilangnya COVID, asam lambung dibilangnya COVID, karena kan asam lambung itu bisa sampai sesak ya, Bu. Nah itu kita kan takut juga ya, Dok ya, kalau asam lambungnya sampai sesak gitu kan. Nah ini ada pasien yang nggak terima, takutnya dia COVID gitu, Bu. Masih banyak yang pengalaman di klinik saya ini. Mungkin jawabannya itu. Oke, terima kasih Pinka Mega. Intinya komunikasi. Kita harus bersabar ya. Kita harus sabar dan komunikasi, harus mengerti juga gimana keluarga, karena kan dan pasien banyak memang masyarakat itu belum mengerti gitu kan. Jadi dari tenaga kesehatan, khususnya kita ya sebagai tenaga kesehatan, komunikasinya harus menerangkan intinya yang terjadi, walaupun nanti memang penjelasannya lebih lengkap lagi dari dokter. Intinya kita menenangkan komunikasi terapi khususnya ya, dan harus banyak bersabar. Terima kasih Pinka dan Mega, insya Allah barokah ya Nak ya. Jam berapa? Bagus sekali kelas ini. Betul. Udah makan Isan? Mungkin dari farmasi Dok, Pak Husni gitu. Saya mungkin Pak Husni sekarang. Ya, obat mungkin Dok, obat. Iya, dari Pak Husni gimana? Ada pertanyaan nggak kira-kira? Masalah obat atau vaksin ya, yang memang di sini yang membidangi adalah mungkin dari apoteker. Ya, Pak Husni ada pertanyaan nggak mengenai vaksin atau obat COVID yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya gitu? Itu kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan atau yang mau didiskusikan di sini? Boleh Pak Husni? Ada nggak ya Pak Husninya ya di sini ya? Farmasi Pak. Halo? Ya. Boleh silakan. Ini ada yang mau bertanya lagi? Ya, saya buka ya pertanyaannya. Silakan mau bertanya dari Adni ya. Dok, izin tanya, pandemik ini kan juga tetap ada wisata yang buka, termasuk tempat berenang. Sebenarnya risikonya itu kalau untuk di air penularan COVID itu gimana ya Dok? Jadi Yulia ini bertanya, kira-kira ada nggak resiko penularan ketika kita itu sedang ada di air? Misalnya contoh berenang, misalnya contoh lagi menyelam di di laut atau gimana? Kira-kira ada nggak Dokter? Oke, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Kalau setahu saya sih, sebenarnya kalau di air dia nggak menularkan. Karena kalau misalnya dia batuk, gimana batuk berenang terus batuk gitu kan? Nggak mungkin kan kalau nyelam batuk tuh kayaknya enggak. Cuma kalau misalnya, karena masalahnya adalah tidak mungkin kita menggunakan APD saat kita berenang. Itu masalahnya. Jadi menularnya itu ketika kita berenang ya, di situ kita keluar dari air, batuk, pilek dan lain-lainnya itu akan menularkan lewat sana. Kalau misalnya air kolam sendiri kan setahu saya dia dikasih klor ya. Jadi sebenarnya dari air kolam sendiri itu kayaknya nggak menular gitu. Cuma transmisi dari orang ke orang itu yang akan berbahaya ketika kita berenang. Mungkin seperti itu jawabannya. Oke, gimana untuk Yulia? Ada lagi pertanyaan atau masih kurang puas dengan jawaban dari Dokter Akbar? Oke, atau sudah cukup? Oh ya, itu yang tadi masalah pertanyaan dari Dokter Akbar ya, yang di sini. Kalau pendapat saya memang bisa saja travel dan transmisi terjadi sebelum adanya first report, laporan awal dari COVID itu sendiri.
Regresi logistik sendiri merupakan penelitian dengan pendekatan data-data numerik, sementara 2 kasus didapatkan di Indonesia adalah true case, ya betul. Jadi penelitiannya juga tidak bisa di-reject karena true case dan predictive case tidak secara langsung berkorelasi. Oke, di Indonesia ini memang yang saya lihat secara penanganan juga case laporannya itu telat. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita bisa lebih cepat lagi untuk melakukan penanganan COVID ini, mungkin keadaannya nggak seperti sekarang karena mungkin lalainya, telatnya. Ya sebelumnya juga saya sempat berdiskusi yaitu di forum saya yaitu di kesehatan masyarakat. Ya memang di Indonesia ini masih dalam taraf yang namanya penanganannya lambat menurut saya. Karena apa? Karena laporan itu sudah ada ketika bulan November di Wuhan, tapi di Indonesia itu belum terdapat laporan, belum ada kasus. Sebetulnya mungkin sudah ada kasus, tapi belum di tracing di Indonesia. Nah, oke, saya jelaskan juga untuk surveillance di Indonesia ini gimana ya, karena memang saya juga di bidang surveillance, yaitu epidemiologi, juga saya juga pernah juga terlibat di situ. Itu gini, surveillance di Indonesia itu kebanyakan mencatat yaitu kasus yang sudah terjadi, bukan kasus jadi begini, Indonesia itu cenderung ketika sudah KLB, kejadian luar biasa, barulah rumah sakit atau pemerintah itu berinisiatif untuk melakukan tracing gitu. Sedangkan di negara-negara maju seperti Vietnam, seperti Thailand, itu mereka itu sebelum masuknya kasus atau ketika sudah ada istilahnya informasi bahwa terjadi wabah gitu, yang memang negara itu melakukan istilahnya transportasi udara seperti pesawat dan lain-lain, itu langsung menutup diri, memblok diri. Contohnya seperti Arab Saudi yang memang sekarang bagus sekali untuk penanganannya dan kasusnya pun tidak meningkat kayak gitu. Karena yang saya tahu ya di Indonesia ini kebanyakan seperti ini. Ketika sudah terjadi kejadian luar biasa, barulah keluarlah itu form yang namanya form surveillance yang itu keluar dari Kementerian Kesehatan dan disebarkan ke setiap pelayanan kesehatan di rumah sakit atau puskesmas kayak gitu. Isinya itu berupa karakteristik responden, juga data positif, negatif, juga di situ ada keterangan baik OTG, PDP, terus apalagi itu pasien dalam pemantauan, juga pasien yang memang sudah dinyatakan positif kayak gitu. Jadi mungkin untuk di Indonesia ini masih menggunakan apa ya? Bukan analisis regresi ya mungkin ada ya, ada juga datanya. Tapi lebih ke distribusi frekuensi sih menurut saya gitu. Jadi untuk analisis regresi ini masih belum digunakan sih menurut saya di Indonesia karena laporan di surveillance itu kebanyakan distribusi frekuensinya aja yang saya lihat dan dia lebih fokus ke distribusi frekuensi. Gitu sih Dokter Akbar yang saya ketahui di instansi pemerintahan sih seperti itu gitu. Iya betul. Jadi lebih ke distribusi frekuensi kalau di Indonesia ini. Dan formnya pun yang saya tahu yaitu lebih ke karakteristik responden sih. Cenderung ke situ daripada lebih ke menguji korelasi gitu. Itu aja sih Dokter Akbar kalau dari saya ya, itu ya yang saya ketahui. Mungkin ada lagi dari teman-teman atau guru-guru yang ingin menambahkan atau yang ingin bertanya lagi, boleh tentang seputar apa namanya surveillance epidemiologi COVID-19 atau tentang bagaimana pemusalaran jenazah COVID-19 yang tadi dipaparkan Dokter Akbar. Kalau ingin ditambahkan silakan. Oke, itu aja sih dari saya. Ada lagi nggak yang ingin bertanya? Mungkin yang terakhir Pak ya, yang dari Yulia, karena kan kita janjinya jam 9 nih, udah kelewatan. Mungkin terakhir dari Yulia ya. Dok, tolong jelaskan sekali lagi reaktif COVID dan positif COVID. Oke. Mungkin saya jelasin itu aja ya. Nah, berada pada induknya, kalau induknya meninggal, virus akan mati. Oke, mungkin saya jawab dulu yang Yulia ya, mungkin singkat aja. Kalau reaktif COVID itu merupakan reaktif itu pemeriksaan dari rapid. Jadi rapid itu reaktif berarti tandanya
apakah dia tubuhnya pernah melawan COVID atau pernah melawan yang mirip COVID. Jadi reaktif COVID itu bisa salah, memang akurasinya tidak terlalu tepat. Namun reaktif itu adalah menandakan tubuhnya apakah melawan COVID atau tidak. Sementara positif COVID, apakah virusnya ada atau tidak. Jadi memang yang menularkan adalah yang positif COVID. Gitu. Jadi virusnya ada di hidungnya, di tenggorokannya. Gitu. Tapi kalau reaktif COVID, dia menilai respon tubuhnya. Jadi bukan virus yang dinilai, tapi adalah responnya. Oke, mungkin sedikit sama Bu Rosi. Kalau setahu saya sih enggak juga sih. Yang Rosi itu kalau misalnya induk COVID-nya mati terus nanti mati, enggak. Karena kan sebenarnya virus tuh mirip kayak manusia ya. Kalau ibunya mati belum tentu anaknya mati kan sebenarnya. Gitu. Jadi karena dia sudah bereplikasi, dia bereproduksi, jadi sebenarnya udah individu yang lain, sudah berbeda dengan isi induknya. Jadi ketika dan kalau misalnya dia virusnya mati atau tidak, sebenarnya COVID itu kan bisa tinggal di permukaan ya. Jadi memang virus itu dia memang antara hidup dan mati. Bukan maksudnya dia sekarat gitu ya, cuma dia ada fase di mana dia hidup dan fase dia di mana mati. Tapi matinya di sini adalah inaktif. Jadi ketika virus itu keluar kita bersin, ada orang bersin haci gitu. Nah, droplet itu virusnya antara hidup dan mati itu, dia tidak mati, dia tidak hidup, tapi dia inaktif. Ketika dia ketemu sama sel di paru-paru, dia akan aktif kembali gitu. Jadi memang dia bisa tinggal di apa namanya? Dia bisa tinggal di permukaan, di mana itu ada jam-jamnya sebenarnya, memang ada hingga plastik bisa sampai 5 hari 6 hari dia masih aktif sebenarnya. Jadi memang kalau misalnya meninggal sebaiknya tetap dilakukan pemakaman dengan protokol COVID. Jadi seperti itu mungkin jawabannya. Balik ke Pak Faisal. Iya, oke. Sudah dijawab ya tadi oleh Dr. Akbar pertanyaan dari Bu Rosi. Ada lagi nggak pertanyaan dari teman-teman atau dari guru-guru yang lain? Boleh didiskusikan lagi di sini atau mau ditambahkan tadi pertanyaan dari Bu Rosi yang sudah dijawab oleh Dr. Akbar? Oh, ini ada lagi nih sebentar ya. Nah, Dok, saya bertanya, jika pasien sedang diisolasi di rumah sakit Wisma Atlet, makanan atau minuman vitamin apa saja yang bisa membuat dia sembuh atau saat di swab test hasilnya negatif? Oh, jadi makanan yang mendukung agar antibodinya itu membaik, Dr. Akbar. Kira-kira apa saja tuh, Dok? Mungkin bisa dipaparkan oleh Dr. Akbar. Itu pertanyaan susah sebenarnya. Karena memang apa ya? Gimana ya? Sebenarnya jumlah dari COVID pada swab itu kan dihitungnya dengan namanya city value. Jadi seberapa banyak dia jumlah COVID-nya, biasanya dia akan semakin kecil. Jadi biasanya kalau di bawah 35 itu biasanya dia reaktif, bukan reaktif, dia positif dan dia menularkan. Gitu. Tapi kalau ada di atas city value 37, biasanya ada, cuma virusnya terlalu kecil untuk menularkan. Seperti itu. Jadi siapa sih yang sebenarnya bikin sembuh yang biar swabnya biar negatif? Sebenarnya tergantung dari respon tubuh sendiri. Kalau memang tubuhnya memproduksi antibodi dan antibodinya menetralisir dari si COVID itu sendiri, sebenarnya COVID-nya akan berkurang. Jadi tinggal gimana respon tubuh terhadap melawan si COVID itu sendiri. Jadi memang disarankan sih, kalau gitu gimana dong biar antibodinya bagus? Nah, jadi kan pertanyaannya akhirnya ke sana. Biasanya kita disarankan adalah protein yang cukup banyak karena antibodi itu dibentuknya dari protein. Gitu. Jadi kalau misalnya proteinnya jumlahnya sedikit pun, nanti pasti nggak cukup untuk tubuh membuat antibodi. Jadi memang disarankan untuk makan banyak protein. Kalau vitamin memang dia membantu terutama untuk radikal bebas, untuk metabolisme lebih baik. Cuma memang utamanya adalah antibodi dan antibodinya itu dibentuknya dari protein. Jadi sebisa mungkin makan protein yang banyak. Tapi memang yang faktor paling penting untuk menegatifkan si COVID itu adalah waktu. Jadi harus banyak sabar. Memang kalau isolasi mandiri 14 hari, 14 hari. Nggak boleh, Dok, saya 10 hari aja terus makan telurnya sehari 5 gitu. Tetap nggak bisa. Paling bagus adalah waktu. Gitu sih paling jawabannya.
Oke, terima kasih Dokter Akbar untuk pemaparannya. Ya, apakah sudah puas dengan jawaban Dokter Akbar atau mau menanyakan lagi? Ya, silakan. Oke, sudah puas ya penjelasannya Dok. Nah, terima kasih Dok. Oh iya, ini ada lagi nih. Sebentar. Oh, belum ada ya, belum ada pertanyaan. Ya, dari teman-teman ada lagi? Silakan, masih ditampung untuk pertanyaannya. Silakan. Belum ada ya? Ya, baik. Ada nih. Ya, silakan dipaparkan pertanyaannya. Boleh ke Vinka, Mega, atau Dokter Akbar sebagai narasumber di sini. Iya. Dari guru-guru ada lagi? Nggak ada? Pak Haji mungkin waktu. Oh iya. Gimana? Udah jam 9:30. Iya. Oke. Oke. Mungkin udah nggak ada lagi ya untuk untuk pertanyaan yang ingin disampaikan. Kalau sudah tidak ada, mungkin kita tutup diskusinya. Masih ada nggak kira-kira? Ada satu Pak, mungkin sekalian jadi penutup dari Yulia. Oh iya, oke. Silakan untuk Mega ini memaparkan. Ya. Itu kan Vinka aja yang jawab. Ya udah. Oke. Vinka yang untuk penutup ya. Siap nggak Vinka? Silakan. Ini apa Pak? Penutup atau? Ini ada pertanyaan dari untuk ke Vinka dan ke Mega. Sarannya gimana kalau dari kita sendiri ada yang nggak mau lanjut di kesehatan, apa motivasi dan pemasukan sarannya? Jadi seandainya nanti mereka nggak mau lanjut di bidang kesehatan, yaitu khususnya perawatan ya, keperawatan, itu ada nggak motivasi dan sarannya? Ya, mungkin masuk apa atau kira-kira baiknya gimana gitu? Coba ada nggak dari kamu? Nggak kedengeran suaranya Vinka? Iya, halo Vinka? Mungkin di coba lagi. Oke, kalau enggak sambil menunggu Vinka dari Mega nggak apa-apa nih. Mega juga kan harus memberikan ini saran dan masukan nih. Ya, silakan Mega. Pesan aku ya buat adik-adik kelas semuanya. COVID itu emang ada. COVID ada, tapi nggak semenakutkan yang kita bayangkan kok. Jangan panik pokoknya. Pokoknya tetap patuhi protokol kesehatan, 3M-nya tetap dilaksanakan, memakai masker, menjaga jarak, sama mencuci tangan. Itu pokoknya tetap dijalanin ya guys, pokoknya jangan dianggap acuh. Itu tuh harus dilaksanakan guys. Udah sih itu aja pesan aku. Oke. Ya, terima kasih Mega. Ya, dari Vinka nih ditunggu ada nggak pesannya dan motivasinya? Ada nggak kira-kira dari Vinka nih pesan atau motivasinya minimal? Silakan, Vinka. Udah kedengeran belum? Udah ya. Oh, udah. Ya, apa pesannya? Maaf Pak. Tadi pertanyaannya apa? Halo. Ya, ini ada pertanyaan. Ada nggak misalnya ketika dia keluar lulus dan dia nggak mau masuk di bidang kesehatan, itu ada nggak saran dan motivasinya untuk anak-anak yang nggak melanjutkan di bidang kesehatan? Kalau saran saya sih, ya nggak apa-apa. Yang penting semangat belajar, banyak
cari pengetahuan dan tetap harus semangat untuk bermanfaat bagi banyak masyarakat dan lingkungan. Itu aja sih. Karena jadi perawat atau tim medis itu nggak bisa dipaksakan. Saya ingatkan kembali lagi ya, itu harus dari hati dan diri sendiri gitu. Itu aja sih. Oke. Oke, dari Dokter Akbar ini ada nggak penutup untuk motivasi ke anak-anak? Oke, baik. Jadi kalau dari saya mungkin lebih ke materi ya. Memang tantangan ke depan sebenarnya akan lebih berat. Tantangan ke depan ya kayaknya sih ilmu-ilmu pemulasaran COVID tadi pasti akan, kalau nanti teman-teman bergabung dengan gugus tugas pasti nanti tahu. Tapi harapannya meskipun tahu kan prosesnya seperti itu. Jadi kalau misalnya nanti ada situasi yang entah menegangkan atau mungkin ada tetangga atau keluarga dekat, harapannya teman-teman bisa ngejelasin juga, oh kayak gini kok, tetap kok sesuai syariat, tetap kok haknya nggak ada yang nggak diabaikan gitu. Jadi harapannya kalau bisa alhamdulillah, tapi kalau enggak teman-teman bisa menjelaskan prosesnya sehingga akan lebih bisa mengkondisikan dari lingkungan. Paling itu titipan dari saya. Iya, ada lagi Mega? Enggak. Oke. Enggak ya, berarti saya tutup ya dengan kesimpulan ya. Jadi dari Dokter Akbar itu pemberian informasi dan kita harus mencoba meyakinkan bahwa protokol kesehatan itu sudah sesuai dengan syariat Islam yang ada. Terus juga kalau dari Mega, kalau bisa sih kita tetap melanjutkan di bidang kesehatan ya biar linear ya. Sama kalau dari Vinka juga ya, yang nggak masalah sih kalau misalkan memang punya pilihan. Yang penting kita menjalaninya itu dengan sepenuh hati. Artinya kita harus benar-benar belajar karena memang itu bidang yang disenangi. Terus juga menjawab pertanyaan yang tadi tentang penelitian regresi logistik itu yang untuk di Indonesia belum ada ya, masih distribusi frekuensi yang saya tahu. Jadi belum ada untuk penelitian regresi logistiknya karena belum mencari korelasi gitu. Mungkin kalau di luar negeri sudah ada ya, kalau di Indonesia hanya distribusi aja. Itu saja sih. Terima kasih untuk narasumber, untuk guest-starnya Vinka dan Mega. Semoga menjadi berkah dan bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita tutup acara ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bu Rosni, Bu Hamdiah, terima kasih telah mendampingi anak-anak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Faisal, terima kasih Mega dan Pinta. Iya Bu. Baik, sama-sama Bu Desi. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam Bu Desi. Saya N ya, terima kasih banyak. Hebatnya ibu bantu cari pemasukan, berharap bisa memenuhi kebutuhan. Semoga tulusnya ibu selembut warna hijau bulu pandan yang bisa memberi kekuatan. Hebatnya Nippon Paint. Awali hari-harimu dengan minum kopi. Kopi tarik dari luwak wet coffee. Susu kentalnya manis diminum, nyogit bikin happy. Gula arennya, legit rasanya, legit manis enak rasanya. Kopi kekinian nyaman diminum. Gantri, gak perlu lagi. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Jangan khawatir, semua ini gratis.
Tidak perlu beli kuota internet dan nggak perlu biaya berlangganan. Bagi kamu yang masih menggunakan TV analog, cukup dengan satu langkah mudah. Untuk televisi yang sudah siap digital, cukup scan ulang siaran TV kamu untuk menangkap siaran TV digital. Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital.